Hai, selamat datang kembali di channel saya, Eljul Bedtime Stories. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya. Terima kasih. Kita sampai pada bab 11 dari novel Kekasihku Kembar karya Elianti yang berjudul Suasana Baru. Kembali ke rumah setelah pernikahan membuat Banyu merasa gembira. Ia akan lebih leluasa menjalankan rencananya untuk membuat Haura berubah pikiran. Lelaki itu melihat air muka Haura yang tertekan ketika papa dan mama berpamitan. Baik-baik ya kamu sama Banyu, jangan pergi tanpa izin suamimu, pesan mama ketika memeluk putrinya. Ma, Haura mengusap sudut mata yang tiba-tiba berair. Pelukan erat itu terurai setelah beberapa detik Haura menikmati bangkit tubuh khas sang ibu. Kemudian ia pun beralih mencium tangan dan memeluk ayahnya. Papa, kalau Lara kangen, gimana? Tangis Haura tidak terbendung. Papa mengusap punggung putrinya dengan lembut. Jakarta ke Cibubur kan Cik Tora? Papa terkekeh sedangkan mama senyum-senyum. Bener nih, kalian gak bulan madu dulu? Tanya mama sembari melirik Banyu. Oh, nanti saja mah. Banyu mencium tangan ibu mertua dengan taksim. Ya sudah, nanti kabari saja kalau kalian sudah tidak sibuk. Baik mah, jawab Banyu. Mata legam itu sekilas melirik Haura yang memalingkan wajah darinya. Mama dan papa melambaikan tangan sebelum mobil melaju perlahan-lahan. Banyu lebih dulu beranjak meninggalkan halaman depan. Tiba di pintu, ia berbalik, lalu berseru pada istrinya yang masih berdiri mematung, memandang mobil hingga menghilang setelah melewati tikungan. Ayo masuk. Haura mengembuskan napas. Dengan gontai, gadis itu menghampiri Banyu yang memandangnya dengan intens hingga ia sedikit jengah. Ngapain lihat-lihat? Tegur Haura ketika hendak melewati suaminya. Bukan jawaban yang didapat. Tangan rekar Banyu menangkap lengannya. Kau lagi galak, kamu tambah cantik dan membuatku gemas. Bisik Banyu di dekat telinga Haura. Sontak gadis itu tersipu. Ucapan Banyu membuat jantungnya berdebar kencang. Apaan sih? Gaji kamu? Haura menyetakkan lengan sebelum berlari menuju kamarnya di lantai atas. Banyu hanya tersenyum melihat semburat merah di pipi Haura. Meskipun ketus, tapi suara Haura terdengar lembut di telinga Banyu. Ketika tiba di rumah tadi siang, Banyu sengaja menempatkan Haura di kamar terpisah, tepat di sebelah kamarnya. Tentu saja, ketika di depan mertua, ia memperlihatkan kamar Haura sebagai kamar yang akan ditempati oleh mereka berdua. Tidak hanya Haura yang butuh beradaptasi, dirinya pun demikian. Apalagi perasaan Haura masih tertuju pada seseorang di luar sana. Meski begitu, pantang bagi Banyu kalah sebelum berjuang. Berjuang untuk tidak hanya memiliki raga Haura, tetapi juga memenangkan hatinya. Keesokan pagi Banyu bersiap-siap. Kemeja hitam lengan pendek dengan celana jeans putih ia kenakan. Sebenarnya ia masih cuti, akan tetapi karena ada kepentingan mendesak, ia terpaksa pergi. Tak lama kemudian, Banyu berdiri di depan pintu kamar Haura, diketuknya 3 kali. Setelah terdengar jawaban, perlahan-lahan tangannya memutar gagang pintu. Terlihat Haura yang berbalut kemas lutut sedang duduk di kursi sofa sambil memegang ponsel. Aku mau pergi sebentar. Ada meeting bareng teman. Kamu mau ikut atau tinggal di rumah sendirian? Apa? Ikut? Gak mau, aku di sini aja, ucap Haura tanpa menoleh sedikit pun. Parfum emas yang menguar benar-benar membuat Haura berupaya menahan matanya untuk sekadar melirik. Terkadang ia tidak habis pikir mengapa keberadaan Banyu membuatnya tersiksa. Tersiksa karena menahan segala pesonanya. Okelah kalau begitu. Banyu berjalan mendekati Haura lalu membungkukkan badan. Sontak Haura terkejut saat kedua mata elang itu sangat dekat dengannya. Lalu dengan gerakan cepat, Banyu merebut ponsel di tangan Haura. Ia mengetikkan sebuah nomor lalu menyerahkan ponsel itu kembali pada sang istri. Apa-apaan ini? Jadi kebiasaan deh. Awas, kalau sampai HP-ku rusak, kamu harus... Nih, kalau kamu tiba-tiba takut karena lihat hantu di rumah ini, hubungi aku. Tanpa menggubris kerutuan Haura, Banyu menyerahkan kembali ponselnya. Bola mata Haura mendelik saat melihat nama kontak yang ditulis Banyu. Mas ganteng,
cepat-cepat ia edit dan menggantinya. Baik-baik di rumah ya. Suara bariton itu membuat Haura spontan melihat wajah suaminya. Sesaat ia tertegun ketika Banyu menepuk pelan pucuk kepalanya, lalu berbalik melenggang menuju pintu. Barusan, apaan sih? Batin Haura kembali bersuara. Ada perasaan aneh yang menjalar di relung hatinya. Selama berpacaran dengan Ardi, ia belum pernah merasakannya. 30 menit berlalu, Haura masih berkutat dengan ponselnya di kamar. Ia mengirim pesan pada Ardi. Sejak pertemuan terakhir mereka, lelaki itu tidak jauh menghubunginya. Hal itu membuat Haura menjadi sering uring-uringan. Entah mengapa, ia merasa kembali ditinggalkan. Centang satu, apa dia udah balik ke Aussie? Lagi-lagi Haura mendesah. Ia ingin sekali pergi untuk menemui Ardi, namun ia teringat perjanjian dengan Banyu waktu itu. Kalau dia yang hubungi aku duluan, gimana? Kala itu Haura masih bersandar di tembok dekat jendela kamar. Pokoknya jangan coba-coba cari masalah. Banyu maju selangkah mendekati Haura. Dilurkan jemarinya menyusuri pipi gadis yang saat itu terpaksa menahan napas akibat ulahnya. Aku gak akan segan-segan membuat menyesal kalau berani melanggar janji, lanjut Banyu. Sorot mata tajam itu membuat Haura melengos. Ia tak ingin lelaki itu menyadari kegugupannya. Oke. Lalu setelah 1 tahun, kamu akan melepaskan aku, gitu kan? Kecuali jika kamu gak ingin lepas dari aku. Banyu meraih tangan Haura, menatap manik matanya lagi dengan pandangan yang sekali lagi berhasil menciptakan getaran halus di dada. Gadis itu menunduk lalu berusaha menarik tangannya. Namun, Banyu semakin mempererat genggaman. Sebelum 1 tahun, aku akan membuatmu berubah pikiran. Lihat saja, Nona. Lelaki itu tersenyum, melepaskan tangan Haura sambil mengedipkan sebelah mata. Selanjutnya, ia pergi meninggalkan Haura yang menarik napas dengan lega. Bunyi dentang jam sebanyak 10 kali menyadarkan Haura dari lamunan. Sialan. Haura merutuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa ia terhanyut? Ia merasa ada yang salah dengan dirinya. Lelaki itu selalu berhasil menguasai situasi di antara mereka, seperti kejadian tadi. Haura mendesah. Ia melihat sekeliling kamar yang luas dan cukup mewah. Rumah besar dengan dominasi warna putih dan abu-abu itu benar-benar sepi. Ia memutuskan untuk menjelajahi isi rumah. Haura pun keluar kamar. Semenjak datang ke rumah Banyu, ia tidak pernah beranjak dari kamar selain ke ruang makan di lantai bawah. Tepat di depan kamar, ada ruang duduk yang dilengkapi televisi layar datar yang sangat besar, dilengkapi speaker home theater di sekitarnya. Haura mengepaskan tubuh di sofa peluru merah yang sangat empuk. Lumayan nyaman. Haura duduk selonjoran di sana, kemudian meraih remote di meja mencari saluran televisi yang layak dan menarik untuk ditonton. Setelah beberapa saat, ia merasa perutnya mulai bersuara. Sambil menyeret langkah, ia meniti tangga menuju ruang makan di lantai bawah. Di meja panjang yang dikelilingi oleh 6 kursi itu, ada secari kertas dan piring yang berisi 2 potong roti isi, juga sebotol jus jeruk di sampingnya. Haura meraih kertas dan membacanya. Makan ini, jangan protes. Haura mendengkus. Tidak sampai 5 menit, semuanya sudah berpindah ke perutnya. Dari tempat duduk, ia melihat pantulan cahaya di dinding kaca pembatas. Dengan antusias, Haura segera menuju halaman belakang. Tampak sebuah taman hijau cukup asri dan kolam renang yang berbentuk persegi panjang. Udara segar di pagi itu membuatnya tersenyum lega. Tiba-tiba terdengar suara dari arah pintu belakang. Haura menahan napas sebelum seorang perempuan muncul seraya mengucapkan salam kala pintu terbuka. Haura membalas salam lalu memberanikan diri berjalan ke arah suara. Neng Haura ya? Tanya perempuan parubaya itu ramah. Iya, Haura menduga kalau Banyu sudah menceritakan tentang dirinya pada perempuan di depannya. Aye, Bicici, pembantunya Den Banyu. Haura menyebut uluran tangan Bicici. Bicici tinggal di mana? Kagak jauh dari sini, Neng. Di belakang tembok perumahan ini ada kampung. Nah, di situ rumah Bibi. Jawab perempuan itu sambil menaruh kantung belanja. Emang udah lama kerja di sini? Haura mengikuti Bicici menuju dapur hendak memeriksa isi kulkas. Sejak Den Banyu masih kecil, Neng, biasanya Bibi datang pagi-pagi. Tadi udah izin sih sama Den Banyu. Mau datang agak siangan, soalnya mau periksa gigi dulu ke puskesmas di depan perumahan sono. Terangnya sambil melepas jilbabnya.
Oh, jadi Bicici kerjanya pulang pergi gitu ya? Iya, Neng. Kalau kerjaan udah rampung, baru pulang. Bibi seneng dan Banyu akhirnya punya istri. Cantik lagi. Kadang Bibi kasihan kalau liatin Banyu. Kasihan gimana, Bi? Ya, suka sendirian gitu kalau lagi baca buku di depan kolam renang situ. Kasihan, orang arogan kayak gitu, ya pantas aja gak banyak teman. Batin Haura menimpali. Ia pun tersenyum lalu bertanya, memang gak pernah ada temannya kesini gitu, Bi? Kalau cuma temen mah ya ada lah, Neng. Tapi baru Neng Shannon sama Neng Haura aja kayaknya perempuan yang deket Ame dan Banyu. Jawab Bicici sembari mengeluarkan isi kantung belanja. Kemudian ia mencucinya di bawah kucuran air. Shannon, entah mengapa sudut hati Haura merasa sedikit terganggu ketika mendengar nama itu. Namun, sesaat kemudian ia tersenyum lebar, seperti ada lampu berkilau di atas kepalanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya. Oke, see ya.